Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Kita sekarang sudah memasuki di bulan Juli ya 2021. Sudah 6 bulan kita berjalan di tahun 2021 ya. Teman-teman, untuk di bulan Juli ini kita kelihatannya masih ada harapan sebenarnya ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh pemerintah sesuai dengan harapan gitu kan. Oke, sebelum kita lanjutkan ulasan ini, saya mengingatkan bagi yang belum subscribe, tolong subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya gitu kan, yang akan memberikan notifikasi kepada Anda setiap ada video-video baru dari saya. Teman-teman, kita lihat dari penutupan kemarin di bulan Juni, akhir Juni kemarin 30, IHSG sempat naik dan tutup di posisi plus 36 atau 0,61% di level 5985 di sini. Tapi secara technical di sini ya, IHSG menunjukkan technicalnya dead cross. Dead cross dalam arti kemungkinan akan turun dulu gitu kan. Turun sampai ke berapa ya kita kadang tidak tahu kondisinya. Lihat dari perkembangan kasus COVID yang semakin tinggi, sekarang sudah di level 21.800, kasus COVID-nya mendekati 22 terus gitu kan. Kelihatannya masih akan tertekan untuk IHSG-nya gitu kan, karena dari kasus COVID ini. Cuma dari setiap penurunan pun ada beberapa saham yang diuntungkan dari kasus COVID ini pun gitu kan. Di antaranya ya saham-saham digitalisasi yang akhirnya orang berpikir dengan kondisi diam di rumah apa yang lainnya, akhirnya digitalisasi yang akan diuntungkan dan kesehatan gitu kan. Begitu juga mungkin saham-saham yang teknologi juga itu diuntungkan gitu kan. Teknologi seperti Telkom, mungkin XL dan Frame itu yang akan meningkatkan pendapatan mereka karena penggunaan data dari kita diam di rumah. Oke teman-teman, kita melihat IHSG dengan kemarin berhasil naik. Mudah-mudahan sih kita turunnya nggak terlalu jauh ya di bulan Juli ini, tidak seperti stuck di bulan Juni yang sudah sempat naik sampai 61 lebih tapi akhirnya turun kembali gitu kan. Mudah-mudahan di bulan Juli ini kita walaupun hanya konsolidasi lah minimalnya di awal-awal, tapi di akhirnya bisa naik gitu ya. Ditutup di akhir Juni ini di bawah 6.000 masih indeksnya ya. Oke, kita melihat dari IHSG sendiri, di sini ada dead cross antara MA25 dan MA10 nge-cross di sini yang menandakan kemungkinan kurang bagus intinya gitu kan. Tapi kita tidak tahu kurang bagusnya akan turun ke berapa gitu kan. Kalau support masih di kisaran kalau melihat dari sininya ya antara 59 ya, 59 untuk sementara ini turunnya. Resistnya yang terdekat ada di 6.000 gitu kan.
Kemarin sempat break 6011 turun lagi. 6011 turun lagi gitu kan. Itu masih belum ngebreakin kembali ke atasnya gitu kan ya. Jadi 6000 ini kalau menurut saya adalah 6011 atau 6012 antara di situ adalah resistnya dia gitu kan, di kisaran itu. Jika berhasil break, ada resist kembali di 6041 gitu kan, di situ ya teman-teman, untuk si IHSG-nya sendiri. Oke, kita ada beberapa saham yang sudah kita perhatikan gitu kan, untuk mungkin masih bisa dilihat apakah ini masih akan cukup bagus gitu kan. Kalau IHSG kita mungkin melihat dari sisi teknikal dan dari sisi dukungan komoditas. Hari ini malam tadi tutup rata-rata turun ya. Di posisinya rata-rata turun, emas turun dikit gitu kan, minyaknya 73,5 ya, masih di sini kisaran ini. Nikel yang turun 165 dan timah 142, turun tipis-tipis sih. Jadi pendukung dari IHSG untuk naik masih belum ada ya sementara ya. Cuma paling nanti ada beberapa laporan keuangan mungkin yang akan mendukung IHSG naik, tapi itu mungkin pertengahan Juli ya, di perkiraan untuk unaudit. Kalau audit mungkin sekitar Agustus atau akhir Juli baru kelihatan. Ya, kita lihat. Jadi IHSG di posisi sini, supportnya ada di 59 dan resistnya di 6011, 6012, MA 25-nya sih di 6012 ya, di situ IHSG resistnya, dan supportnya masih di posisinya yang terdekat sih di posisi 5978 gitu kan, tapi nggak tahu apakah bisa bertahan. Dan yang di Bollinger bawahnya 5943 ya, di situ ya untuk IHSG. Jadi kurang lebihnya 5940-an mungkin, antara kisaran itu ya, yang paling dekat, paling jauhnya ya 59 gitu kan ya untuk IHSG-nya. Oke, kita lihat ada BRMS. BRMS masih kita perhatikan, walaupun kemarin tutup di 119, sempat naik lagi dan turun, tutupnya di 119, tertinggi 132 ya. BRMS support 1 posisinya di 115 ya, 115. Kalau masih mental berarti BRMS masih ada kemungkinan untuk naik kembali. Tapi kalau dia 115-nya jebol, maka arahnya 110 ya. Support 2 itu. Dan resist masih di kisaran yang terdekat. Berarti di sini ada di 120. Jika 120 break, maka ada di 125 harus bisa resist 2-nya. Ya, itu di situ. Untuk sementara ini 125 kemarin tidak bisa bertahan, akhirnya turun gitu kan. Dan 130-nya sempat naik sampai 132, diturun kembali, jebolin lagi ya. Perhatikan berarti antara di 110, kalau menurut saya sih konsolidasinya di 110 ya, kelihatannya di situ. Kalau melihat dari teknikalnya di sini, kalau di bawah 110 sih kayaknya enggak sih harusnya ya, gitu. Tapi perhatikan dulu di 115, hari ini sih mungkin antara kisaran itu aja sih, 115 ya, harusnya enggak terlalu dalam sampai 110 ya. Tapi kita tidak tahu juga, kadang IHSG naik dan turun cukup lumayan ya, IHSG ini BRMS gitu kan, naik dan turunnya cukup lumayan cepat gitu kan.
Jadi perhatikan aja untuk si BRMS ini ya. Oke, yang lainnya ada PNBS. Penin Syariah ini posisi tutup di 153 di support ya. Kemarin juga kita udah bahas di situ supportnya. Kalau mau spekulasi buy gitu kan. Coba nanti perhatikan kembali. Jika masih bertahan di 153, berarti PNBS masih ada kemungkinan untuk up kembali ya. Kalau 153 bertahan, karena ini adalah support ya. Tapi kalau misalnya dia dijebolin juga hari ini melihat dari teknikalnya, itu 140, ada di bawahnya 148. Support 1 ada di 148. Gitu kan di sini. 148-nya mudah-mudahan sih cuma di situ saja gitu kan ya. Kalau ngelihat dari teknikalnya sih harusnya ada tahanan. Kalau 148-nya jebol berarti ada di tahanan EMA 10 yaitu 143. Support 2-nya 143 ya, di EMA 10-nya dia. Gitu untuk Penin Syariah ya. Resist masih di kisaran 170. 170 masih bisa kemungkinan arah naiknya gitu kan untuk si PNBS ya. Nah, kalau mau spekulasi buy antara 148 sampai 153 ini masih rekomendasi atau spekulasi buy ya. Dites dulu nanti 153, liatin dulu masih bertahan atau jebolin dulu, berarti tunggu di 148 gitu ya, teman-teman di situ. Berikutnya ada Breeze. Breeze kita lihat di sini posisinya tutup kemarin di 2300, mental kembali dari posisi sebelumnya, hari sebelumnya. Dan hari ini ada posisi support terdekat di 2230. 2230 untuk support terdekatnya. Resistnya posisinya masih di kisaran 2400 ya. Di situ 2400-an untuk Breeze. Kalau mau spekulasi buy ya kisaran 2230 sampai 27 mungkinnya di sini kalau ngelihat dari pergerakan ininya iya. 2230 sampai 2270 ya. Kalau mau spekulasi buy di situ. Berikutnya kita lihat ada NATO nih, Nusantara Property. NATO ya. Di sini dia mencoba akan kembali melewati MA 200. Ini NATO ini. Kemarin dia di bawah MA 10 terus dan kemarinnya baru berhasil dia breaking di atas MA 10 dan MA 25 dan tutup di posisi MA 200 540. Ini ya cukup lumayan menarik gitu kan. Kalau teman-teman coba mau tes untuk di NATO boleh aja. Coba di kisaran 530 aja support MA 25-nya. Di 530 antara di situ tes ya. Kalau emang bertahan dia sih harusnya bisa mental di atas MA 200 ya. Kalau dia breaking di atas MA 200 spekulasi buy di 545 boleh gitu kan. 545 gitu kan. Di situ ada resistnya dia di posisi 560 nantinya ya. Resist terdekatnya 560. Dan antara keduanya di 600. Resist kedua di 600. Ya, di situ. Arahnya untuk NATO. Spekulasi buy 530. Kalau break 545. Kalau mau spekulasi boleh.
tapi resist terdekat di 560 ya, di situ untuk NATO. Berikutnya ada agro. Agro dalam 3 hari dia udah naik terus ya di sini. Kita perhatikan sempat konsolidasi di hari Selasa ya ini ya. Rabu, hari ini Kamis ya. Ini Selasa konsolidasi sedikit sebentar terus langsung break lagi kemarin ya. Nah, kelihatannya ada perhatikan di posisi level support 1670 yang terdekat. Ya, 1870 sorry. 1870 yang terdekat supportnya di situ. Dan posisi resist masih di 2000 ya. 2000. Jadi kalau 2000 masih akan diberikan, maka arahnya bisa ke 21-an ya. Tapi kita lihat dari dukungan volume sih masih mendukung ya untuk agro ya. Gitu. Oke, berikutnya kita lihat ada LPPF. LPPF posisinya kemarin tutup di 1955. Saya ada rekomendasi kemarin pun LPPF ya. Dan sempat sampai ke 2000, tertingginya 2300 LPPF. Tapi tutupnya di bawah ya. Jelek sih sebenarnya tutupnya. Tapi coba dengan volumenya sih lumayan ini untuk LPPF. Teman-teman jangan ikut untuk ininya, jangan ikutan ngebreak dulu ya. Tunggu di bawah. Ini kayaknya antara kisaran 19 dulu supportnya sih harusnya sih bisa. Perhatikan di situ di 1910 di situ ada support. Ya untuk si LPPF. Kecuali dia breaking lagi. Break di kisaran 1990. Kalau dia berani breaking di 1990 atau teman-teman bisa perhatikan di situ. Ya spekulasi buy mungkin bisa. Resist masih di kisaran terdekat antara 2000 dan 2100 ya. Di sini 2100 ya. Resist cuma yang terdekat di situ ada di 2000 resist pertamanya. Keduanya resistnya di 2100. Kemarin juga cukup bagus untuk LPPF ya. Breaking di 1910 langsung terbang terus gitu kan. Perhatikan teman-teman di situ untuk kondisinya. Untuk area buy ya kisaran 19 sampai 1950 ya. Area buy-nya di situ dulu. Karena takutnya dia nggak ngebreaking di atas 1990. Takutnya nggak break ya. Jadi kalau misalnya dapat di situ kan berapa poin tuh lumayan gitu kan. Bisa jual di antara 1990 pasti resistnya dia. Itu. Oke teman-teman, berikutnya ada multipolar MLPL yang berapa hari masih konsolidasi. Ini udah lumayan lama juga konsolidasi di sini. Tutup masih di kisaran 685 ya. Masih di posisi support 685. Itu kan. Nah, kalau teman-teman mau spekulasi ya di antara 670 gitu kan. Di situ ada. Kemarin mental lagi 670 sampai terendahnya sih sebelumnya sempat ke 655 atau 665 ya hari sebelumnya nih. 655 sorry.
Jadi perhatikannya di situ di 670 kalau masuknya, tapi sempit 690 kadang masih bisa keluar sih. 685 segitu ya untuk multipolar. Sebelum dia akan break kembali ke level dia antara 700-an, 770 gitu kan. Antara di situ dia masih konsolidasi lagi menentukan arah dia mau naik, melanjutkan naik atau dia akan turun terlebih dahulu gitu kan. Itu untuk multipolar ya. Perhatikan paling kalau mau ikutan tradingnya ya antara 670, kalau mau sabar 660 dapat, jual di 680, 685. Paling di situ ya, di kisaran itu aja. Berikutnya ada ERA posisinya di kemarin mulai ada kenaikan dari posisi supportnya dia di EMA 10-nya dia, break dan tutup di 690 gitu kan. Jadi hari ini ada kemungkinan lagi untuk ERA support terdekat adalah 670 ERA 670 dan resistnya ada di 730. Resist satunya 730 ya untuk ERA di situ. Jadi perhatikan ERA paling antara kisaran itu ya teman-teman. Berikutnya ada TAPG. TAPG ini udah konsolidasi terus di sini, turun dan ini udah stuck di sini ya harganya, udah bertahan intinya. Kalau teman-teman mau spekulasi sih sebenarnya 700 lah ya TAPG. Coba di 700 gitu kan. Nah, untuk paling ininya dia ada kemungkinan menuju resist yang ininya di 765 gitu kan, ada di situ 765 di Bollinger atasnya, Bollinger topnya ya untuk si TAPG. Arahnya sih katanya masih mau naik nih TAPG ya gitu kan. Jadi perhatikan teman-teman, kalau emang TAPG bergerak kembali boleh buy ini untuk TAPG ya itu. Berikutnya ada SCMA. SCMA kemarin mental dari MA 200-nya dia. Ini sempat menyentuh MA 200 1670. Mental kembali dan tutup di atas Bollinger topnya. Nah, untuk support terdekat perhatikan di 1770 ya. Untuk si SCMA. Ini kemarinnya saya sempat ada ya rekomendasi, perhatikan gitu kan, karena dia udah dia mencoba untuk tutup di atas MA 200 gitu kan, dan kemarin berhasil dia naik gitu kan. Nah, untuk SCMA ini resist antara 1850 ya, resist terdekatnya, resist 1850. Perhatikan kalau dia break maka 19 kemungkinan bisa tercapai di sana ya. Itu untuk si SCMA. Oke teman-teman. Berikutnya ada SRTG Saratoga. SRTG dia kemarin berhasil kembali nutup di atas MA 10 dan MA 5-nya dia. Ya, untuk warna hijau, dan ini warna hitamnya MA 10-nya dia. 4 hari dia turun gitu kan, dan tutup di bawah MA 10 sebelumnya, tapi hari Rabu dia kembali naikin. Saratoga berarti masih ada kemungkinan untuk naik ya. Nah, spekulasi buy di kisaran 1730. Support terdekat 1730 untuk Saratoga. Resistnya
mendekati ke posisi 18 dulu. Kalau diberikin 18 di sini. Kemarin sempat 18.25 ya. Gitu kan. Ini tapi tutup di bawah 18 lagi, 17.65. 18 kalau berani diberikin kembali maka masih ada kemungkinan ke 18.90 ya. Pertama resist satunya di 18 dan keduanya di 18.90. Antara mencoba level itu lagi gitu kan. Sebelum dia breaking ke 19.70 nantinya resist berikutnya. Terus ada Mika. Mika pun ini yang kemarin saya sempat rekomendasi, ini spekulasi nih, sudah posisinya di antara EMA 10 mendekati. Nah, kemarin berhasil ditutup di atas MA 5-nya dia, naik kembali gitu ya. Nah, tutup di 28, sempat tertinggi 28.20. Di 28 ini adalah ya mendekati ke resistnya dia ya. Resistnya dia sebenarnya di antara kisaran ini 28.20. 28.3, makanya 28.20 turun lagi di 28. Mudah-mudahan resist di 28.20 ini berhasil diberikin untuk dia ya. Kalau dia berhasil di 28.20 maka arahnya ke 29 ya. Resist terdekat untuk Mika ya. Mika di 28.20 dan 29 berikutnya. Support masih yang terdekat 27.60. 27.60 ya terdekat ya. Itu untuk si Mika. Berikutnya MTEK. MTEK kita lihat ini ada di kisaran support masih di 2450 EMA 10 2450 MTEK dan resist terdekat di 2530 ya, masih di MA5 nya kemarin tutup 25, masih ini masih sempit nih. Kalau kecuali dia break 2530 maka dia bisa ke 26an gitu kan ya, resist 2-nya itu untuk si MTEK ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya ulas ini bisa bermanfaat untuk Anda. Coba Anda cek lagi apakah bisa diikutin atau tidak ya. Seperti biasa saya ingatkan juga kalau ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.